Saudara, polisi memastikan memiliki rekaman kamera pemantau atau CCTV tempat bentrokan anggota FPI dan polisi, tepatnya di sekitar kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Polisi tengah mengumpulkan bukti rekaman insiden itu. Lokasi kilometer 50 ini berada di Desa Pinayungan, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini cukup jauh dari permukiman warga. Lokasi ini bila ditempuh dari gerbang tol Karawang Barat berjarak 3 km dan jika ditempuh dari gerbang tol Karawang Timur berjarak 7 km. Sebelumnya Jasa Marga menjelaskan kondisi CCTV di sekitar lokasi tewasnya 6 anggota FPI yang sempat tidak berfungsi. Namun polisi menegaskan rekaman kejadian itu ada. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk didalami semuanya. Cukup? Berarti bisa dikatakan rekaman itu ada di pihak Jasa Marga begitu, Pak? Masih didalami semuanya, saya masih dikumpulkan kan berarti masih didalami, ya. Terkait insiden tewasnya 6 anggota FPI, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Gerindra Habibur Rahman mendorong dibentuknya tim independen. Hal ini diperlukan untuk mengungkap kejelasan penembakan yang terjadi di tol Cikampek. Masyarakat juga diminta memberikan informasi kepada DPR sebagai masukan terhadap tim independen. Terkait kasus penembakan di tol Cikampek, yang pertama kami meminta agar dibentuk tim khusus, ya, tim independen yang bekerja secara transparan mengusut kasus ini. Jadi agar bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada masyarakat untuk memberikan masukan informasi kepada kami. Insya Allah apapun bentuk informasi yang disampaikan kepada kami akan kami tindak lanjuti dan kami akan mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas. FPI membantah pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait kepemilikan senjata api anggota FPI. Sekretaris Umum FPI Munarwan meminta barang bukti senjata api yang disita polisi terkait insiden penembakan diperiksa. FPI mengklaim tidak memiliki akses kepemilikan senjata. Tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Betul itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silakan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Di sekitar lokasi kejadian bentrok anggota FPI dengan polisi sekitar kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang akan melaporkan langsung. Adi, kilometer 50 ini kan masuk ke dalam wilayah Karawang, Jawa Barat. Bisa dijelaskan detail lokasi kejadiannya seperti apa? Karena infonya ada rest area di sekitar lokasi yang menjadi titik keramaian pengendara. Benar, Rizka dan juga saudara, tempat saya melaporkan ini merupakan rest area kecil atau parking bay yang berada di kilometer 50, di mana tempat ini berdasarkan rilis dari kepolisian menjadi salah satu lokasi atau menjadi lokasi penyerangan atau bentrok antara ormas dan kepolisian. Bisa diceritakan bahwa kondisi rest area ini atau rest area kilometer 50 ini jauh sekali dari permukiman warga. Untuk bisa masuk ke rest area ini bagi warga sekitar yang akan masuk ke rest area ini harus menyusuri sejumlah jalan kecil dan bisa menyusuri jalan tol hingga bisa sampai di lokasi ini. Jika ditempuh dari gerbang tol Karawang Barat, pengendara hanya membutuhkan waktu tempuh kurang dari 5 menit. Pasalnya hanya sekitar 3 km menuju lokasi ini. Sementara jika ditempuh dari arah gerbang tol Karawang Timur, sekitar 7 km lokasi ini. Di samping kiri saya merupakan kawasan industri yang cukup besar, yaitu KIC, dan sebelah kanan saya merupakan lahan kosong. Ada pemukiman tapi cukup jauh. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari warga sekitar, peristiwa pada Senin dini hari tersebut tidak diketahui warga sini. Kendati rest area ini
buka selama 24 jam, namun warga tidak mengetahui apa yang terjadi di wilayah sekitar rest area atau di kilometer 50 tersebut. Bagaimana dengan CCTV? Karena ini juga yang jadi perbincangan kemarin. CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, kalau secara pandangan mata Anda di sana, apakah terlihat di lokasi tertentu? Karena kalau menurut pihak kepolisian sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Benar, berdasarkan survei kami atau pengecekan kami bahwa Jasa Marga ini memiliki CCTV hampir di semua titik kilometer sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan keterangan dari Jasa Marga beberapa waktu lalu bahwa CCTV saat itu sedang trouble, namun demikian pihak kepolisian, informasi yang kami dapatkan akan mendalami CCTV tersebut masih untuk mengumpulkan bukti. Namun pantauan kami CCTV tersebut berada di sejumlah titik seperti terpasang di jembatan penyeberangan orang di kilometer 50 dan ada beberapa titik lainnya. Ini bisa terlihat secara kasat mata. Namun kemarin berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Jasa Marga, ada trouble CCTV mulai dari kilometer 49 termasuk kilometer 50 ini, Rizka. Lalu bagaimana dengan olah tempat kejadian perkara atau pengumpulan barang bukti di sekitar lokasi? Apakah Anda melihatnya sepanjang hari ini? Pantauan kami sejak kemarin bahkan hingga pagi ini tidak ada aktivitas di lokasi kilometer 50 ini. Sepanjang kilometer 50 mulai dari arah Jakarta menuju arah Cikampek kami pantau. Namun ada beberapa titik yang kami duga itu menjadi salah satu titik. Ini terlihat dari rusaknya pembatas jalur tol yaitu besi yang kami lihat itu baru saja diperbaiki. Namun kami belum meyakini bahwa itu benar-benar menjadi lokasi titik peristiwa antara ormas dan polisi yang terjadi pada Senin dini hari kemarin, Rizka. Bisakah dikatakan, Adi, bahwa sejak kemarin hingga saat ini situasi di sana sudah normal kembali? Masyarakat yang beraktivitas yang lalu lalang di area? Benar, aktivitas di lokasi titik kilometer 50 ini cukup normal. Sejak kemarin arus lalu lintas cukup lancar dan cukup ramai, tidak ada hambatan apapun. Selain itu aktivitas di sekitar lokasi KM 50 ini juga terdapat rest area. Warga sekitar yang umumnya bekerja menjadi pramuniaga atau penjaga atau pemilik warung di sini juga beraktivitas normal. Bahkan mereka tidak mengetahui adanya peristiwa yang terjadi pada Senin dini hari tersebut. Memang berdasarkan keterangan dari warga bahwa di pukul tersebut emang aktivitas walaupun masih tetap ada aktivitas namun menurun, tidak seperti kondisi-kondisi pada siang hari atau pada sore hari, Priska. Terima kasih Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV langsung dari Karawang, Jawa Barat.